melanjutkan pertemuan kita ikhwati fillah di hari ini. Kita memasuki al-halatus saniyah minal marfu'at, keadaan yang kedua dari isim yang marfu' dari 6 keadaan. Yang kedua yaitu al-khabar. Al-khabar kita ketahui dibahas bersama mubtada, di al-mubtada wal khabar sebagai jumlatun ismiyah. Kita harus mengetahui pengertian khobar ya, wah. Apa makna khobar? Karena kita semua nanti akan ketemu khobar. Dan untuk ketemu khobar itu kita akan mengenal dia kalau kita ngerti definisinya. Tahu pengertiannya, apa makna dan pengertian khobar itu. Nah, itu penting kita ketahui agar kita nanti di dalam suatu kalimat, dalam suatu paragraf di kitab itu bisa mengenal, oh ini khobar itu ya. Al-khabaru huwa ma yukammilu makna mubtada'i. Khabar adalah lafadz ya. Dia lafadz tunggal atau lafadz murakkab yang dia fungsinya itu adalah yukammilu makna mubtada. Bagian yang menyempurnakan makna mubtada. Menyempurnakan makna mubtada artinya huwa al-juz'ul ladzi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidah, yaitu khabar itu adalah satu bagian yang dia itu dari khabar itu bersama mubtada'nya yang tazimu tersusun terbentuk jumlatun mufidah, jumlah mufidah ismiyah ya. Ini ikhwah pengertian khobar. Jadi dia adalah satu bagian yang bersama mubtada membentuk jumlah mufidah. Kalau mubtada kita tahu dia adalah sebagaimana namanya dia mubtada itu isim marfu' yang terjatuh di awal kalimat. Ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Kita pahami dengan contohnya ikhwah. Al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu itu guru, ya kan? Hadirun hadir. Di sini al-mudarrisu ya, isim fa'il, guru yang mengajarkan, yang mempelajari, ya kan, yang mengajarkan. Di sini makrifat ada alif lamnya dan dia terletak di awal jumlah, maka dapat dipahami di sini bahwasanya kata al-mudarrisu sebagai mubtada. Lalu kata hadir orang yang hadir. Nah, hadir ini bersama mubtada membentuk jumlah mufidah. Guru itu adalah hadir. Nah, itu. Di bagian al-juz'u alladzi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidah. Itu kita berkata al-mudarrisu hadirun, terus kita berhenti untuk membentuk jumlah mufidah. Nah, hadirun khabarun marfu'un. Khabar dia marfu'. Alamatu raf'ihi dhammah li'annahu mufrad. Ya. Contoh yang berikutnya ikhwah, al-ainani mubsyiratani. Al-ainani mubsyiratani. Al-ainan ini isim, ya kan? Isim makrifat ada alif lamnya. Di al-ainan dua buah mata. Ya, dua buah mata. Mubsyiratani ini isim fa'il kan? Isim fa'il. Isim fa'il dari absara. Absara yubsiru ibsarun. Mubsir, mubsirun. Kalau muannas mubsiratun, kalau musanna mubsiratani. Ini dimuannaskan ya karena mubtada'nya kan al-ainan, itu anggota badan double, dia muannas. Mubtada khobar nanti harus sama-sama nauknya. Ini sama mudzakarnya, ini sama muannasnya. Ya. Mubsyiratani adalah artinya itu yang melihat. Jadi dua mata itu adalah melihat. Jadi berfungsi melihat kan. Dua mata itu melihat. Jadi artinya yang melihat bermakna
dua mata itu melihat. Ini guru itu hadir, mana yang hadir, guru itu hadir. Mubasyirotani khobar. Dia khobar dari al-ainan karena dia adalah al-juz'u alladhi yantadimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidah. Lalu alamat marfu, dia marfu, alamatnya alif isim musanna, ya, ismun musanna. Yang ketiga al-fallahuna mujiddun. Ini juga mubtada khobar ya, jelas juga. Ini mubtada khobar. Mujidun khobar marfu, alam rafa'nya wawu jam' mudzakkar salim. Di anu jam'u mudzakkarin salimun, di anahu jam'u mudzakkarin salimun, ya. Al muhandisatu mahiratun, mahiratun khobar ya, khobar. Alamatu raf'ihi dhammah isim, di anahu jam'u muannasin salimun. Ini dicontohkan 5 hal, ini mewakili mufrad, ini musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas. Ya hadifillah, rahimani wa rahimakumullah. Para petani itu adalah orang-orang yang rajin. Muhandisat, insinyur wanita itu orang yang mahir, ya kan? Mahir. Berikutnya penyusunan mubtada dan khobar. Al khabaru yutabiqul mubtada'a fil adadi al ifradi wat tasniyati wal jam'i wa fin nau'i at-tadhkir wa ta'nis. Di dalam penyusunan antara mubtada khobar itu khobar mutabaqah. Tabaqah yutabiqu mutabaqah, cocok sesuai dengan mubtada dalam hal al-adad dan nau. Ya, sesuai dalam hal al-adad dan nau. Seperti ini sama-sama adatnya mufrad, nau'nya mudzakkar. Seperti ini sama-sama adatnya musanna, nau'nya muannas. Seperti ini sama-sama mudzakkar dalam hal nau, adatnya jamak. Seperti ini contohnya apa? Adatnya jamak, nau'nya sama-sama muannas. Atau di sini contoh tambahannya, beliau tambahkan contohnya al-mudarrisu habirun, al-mudarrisani habironi, al-mudarrisu wat-talibu habironi, al-mudarrisatani habirotani, al-mudarrisuna habiruna, al-mudarrisatu habirotun. Perhatikan antara nau' dan adat adalah sama, ya, sama nau'nya dan adatnya antara mubtada dan khobar. Khatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Keterangan tambahan untuk masalah ini, masalah mutabaqah ya. Perhatikan ini enggak saklek, ada keluasan ya, ada sesuatu yang lentur. Beliau terangkan di antara kelenturannya dalam kaidah ini, wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi aqilin mislu al-manazil, al-jibal, as-sayyarat, al-asjar. Di al-manazil kan jamak dari manzilah ya. Jamaknya manzil juga bisa ya, rumah, berarti kan enggak berakal, berarti ghairi aqil. Al-jibal jam'u jabal, gunung. As-sayyarat jam'u sayyarah, mobil. Al-asjar jam'u syajarah, ya kan? Pohon. Ini namanya jam'an li ghairi aqil, namanya jamak tidak berakal. Nah, bila mubtada'nya adalah jamak enggak berakal, jaza. Jaza ya, ini dibaca jaza ini ya. Dibaca jaza fi'il madhi. Jangan dibaca jazin, ya, dibaca jazin, qadin, da'in, ramin, jazin. Itu salah ya. Ini bukan isim, ini fi'il. Lo kok tahu ini dibaca fi'il bukan isim? Iya, karena di sini ada idza. Idza ini ada tuh syartin. Di idzanya ada syartin, kita mesti memberikan pasangan yang dia butuhkan. Apa itu pasangan yang dibutuhkan? Idza itu fi'lu syartin dan fi'lu jawab.
Ini namanya syarat, itu perlu fiil syarat, perlu fiil jawab. Nah, ini kana fiil syaratnya, terus ini baca jaza sebagai fiil jawabnya. Ya. Di idza kana kadzalik jaza. Jaza ayakunal khabaru mufradan muannasan au jam'an muannasan. Boleh adanya khobar itu berupa, atau boleh keberadaannya khobar itu berupa mufrad muannas atau jamak muannas. Contoh, al-jibalu aliyatun. Al-jibalu mubtada. Aliyatun khobar. Jibalnya jamak, khobarnya mubtada'nya jamak, khobarnya aliyatun mufrad muannas. Ini bisa karena al-jibal jam'u li ghairi akil. Atau juga boleh al-jibalu aliyatun. Nah, gitu. Pakai jam muannas. As-sayyaratu musri'atun. Ini mobil-mobil itu sangat cepat. Musri'atun mufrad muannas karena mubtada'nya tidak berakal. Atau juga as-sayyaratu musri'atun. Nah, ini wah cara menyusun ya, cara menyusun. Kita mengerti cara penyusunan muthabaqah antara khobar dengan mubtada. Itu makanya inilah indahnya bahasa Arab. Kita bisa mengerti ini mubtada khobar memang ada keterkaitan ya, ada keterkaitan di situ. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga ya, ikhwah. Al khabaru salah satu anwa. Khabar itu ada 3 macam. Yang pertama ismun dhohir. Isim dhohir, mu'rab bisa, mabni bisa. Itu dia jelas-jelas isim. Ya, isim dhohir. Wal khabarul ladzi yaqa'u isman dhahiran mu'raban yakunu 'adatan nakiratan. Khabar yang dia berupa isim dhohir ini dan isim dhohir yang bagian mu'rab ya, yang bukan yang mabni, yang bagian yang mu'rab, bukan yang mabni. Ya, khabar yang berupa isim dhohiron mu'roban itu biasanya dia isim nakirah, biasanya ya. Tapi itu hanya kebiasaan, bermakna makna yang muncul, ya, makna yang pas itu memang seringnya nakirah, ya, gitu. Memang itu manusia itu sering begitu. Seringnya memang tidak khasr ya, sehingga dia nakirah aja. Awal ismu zahiru al-mu'rabu naw'an, ismun jamidun wasmun mushtaqun. Isim dhahir yang mu'rab itu ada 2 macam. Ada isim jamid, ada isim mushtaq. Diingat dulu waktu membahas isim tarkibuhu ya. Al-ismu bin nadhuri ila tarkibihi yang qasimul qismaini jamid wa mushtaq. Kita ingat itu al-jamid, al-ismul jamidu huwa ma la yukhadu min lafdhihi fi'lun bimaknahu. Isim jamid adalah isim yang dari lafadznya itu la yukhadu, tidak diambil fi'il yang semakna. Asadun, ini isim jamid. Kenapa? Dari lafadz asadun tidak bisa diambil fi'il asada yang semakna. Asadun itu kan singa. Nah, fi'il asada bukan singa artinya, kan gitu. Nahrun, sungai. Enggak ada fi'il nahar yang artinya sungai. Nah, gitu. Gusnun, cabang. Enggak ada fi'il ghosona yang artinya cabang. Tufah, apel. Enggak ada fi'il tafaha yang artinya apel, enggak ada. Jadi la yukhadu min lafdhihi fi'lun bimanahu. Ini namanya jamid. Apabila ada fi'ilnya beda artinya. Berarti bukan asalnya, berarti kan beda berartinya. Itu namanya jamid. Wal ismul mustaqu huwa ma ukhida minal fi'li wa dalla ala sifah. Kalau isim mustaq itu ada fi'ilnya dan dia dia menunjukkan sifat. Misalkan ada fi'il hadirun, ada fi'ilnya hadara. Oh, dia adalah hadir, ada sifat yang hadir. Itu namanya kan sifat kan yang hadir. Nah, gitu. Mubashirun ada fi'il absara. Jadi hadara telah hadir.
Kalau hadirun yang hadir. Absara telah melihat. Kalau mubsirun yang melihat. Dan seterusnya mahirun, syuja'un, khulwun, ahmaru, yang merah ahmaru. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, wal khabarul ladzi yaqa'u isman zahiran yakunu 'adatan isman mustaqan. Dan khabar yang dia berupa isim dhahir ini biasanya mustaq. Ini memang juga gitu, makna yang pasti memang mustaq, ya kan? Sebagaimana contoh-contoh yang lalu, ya. Dari awal khabar ini hadir, ini mustaq. Ismun dhahirun mu'rabun mustaqun. Mubasyiratani ismun dhahirun mustaqun. Mujidduna ismun dhahirun mustaqun. Mahiratun ismun dhahirun mustaqun, juga nakirah juga. Nakirah. Nah, ini nakirah karena gini, al-mudarisu hadirun, itu guru adalah orang yang hadir. Ini nakirah, enggak boleh al-mudarisu al-hadiru, enggak boleh. Kenapa? Karena guru itu hadir. Terus ada juga guru yang lain juga hadir. Makanya dikatakan al-mudarisu hadirun. Kalau al-mudarisu al-hadiru, nanti artinya guru itu saja yang hadir. Dan faktanya apa? Dia hadir, guru-guru yang lain pun juga banyak yang hadir, maka harus nakirah, enggak boleh al-hadiru. Makanya khobar itu nakirah karena memang apa? Karena memang dia hanya salah satu dari yang lain. Juga dia isim mustaq, ya kan? Yang hadir, yang melihat, yang rajin, yang mahir, nah gitu. Nah, itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Khobar yang dia berupa isim mustaq itu memang biasanya adalah isim mustaq. Khobar yang isim dhahir biasanya isim mustaq, sebagaimana kama fil amsilatis sabiqah, seperti contoh-contoh di atas tadi, ya kan? Memang juga waqad yaqa'u al khabaru isma jinsin. Terkadang khobar itu memang bisa berupa isim jenis, tapi ini sedikit, bahwa qalil. Mislu anta asadun. Ai anta suja. Kamu singa, kamu berani. Nah, ini jarang seperti itu, ya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa amal ismul mabniu alladhi yaqa'u khabaran fayakunu dhamiran au isma isyaratin au isman mausulan. Adapun isim mabni yang dia posisinya sebagai khabar itu mungkin dhamir, mungkin isim isyarah, mungkin isim mausul, ya. Misalnya ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ulaika mubtada. Siapa ulaika? Ulaika adalah alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan uang petunjuk. Jadi uangnya, petunjuknya dikorbankan. Dia membeli kesesatan. Nah, ini orang yang rugi namanya. Ini orang yang sesat. Ya. Ulaika ini sesat karena apa? Mereka itu mengambil kesesatan, dia beli, sebenarnya dia melepaskan uangnya berupa al-huda. Nah, alladzina ini ismun mausul khabarul mubtada. Itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang ini ulaika humul muflihun, Allahu alam, ini yang betul ulaika mubtada, khabarnya al-muflihun. Ulaika mubtada, khabarnya al-muflihun. Ulaika mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kok makrifat al-muflihun? Iya. Kok gak nakirah? Iya, karena yang beruntung hanya mereka itu. Hanya mereka yang beriman kepada Allah dan beramal-amal yang soleh, hanya mereka itu. Orang yang gak beriman gak beruntung. Ini pakai makrifat. Ya. Pakai alif lam. Ini khobar berupa makrifat. Ulaika humul muflihun. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Ini khobar macam yang pertama, ya. Khobar macam yang pertama. Ini bisa antum pahami juga sebagaimana contoh-contoh yang lain. Misalnya contoh-contoh yang ada di sini. Nah. Ini misalkan ad-dawa'u mamlu'atun, al-mizahu mudirrun, al-muallimu hadirun, al-hawa'u mutajaddidun, at-tajiru aminun, al-faqiru muhtajun,
al-khida'u jadidun, al-hadiqatu fasihatun, asyajaratu musmiratun. Ini semua seperti keterangan yang di atas tadi ya. Ini seperti keterangan yang di atas tadi. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang berikutnya khabar berupa syibuhu jumlatin. Khabar berupa syibuhu jumlatin akhwati fillah. Jarun wa majrurun atau dorfun wa majrurun. Jar wa majrur. Al-amilu fil masna. Al-amil mubtada. Khabarnya fil masna. Nah, fil masna ini adalah khabar. Kenapa? Khabar iya karena dia adalah lafadz al-juz'u alladzi yantadimu minhu ma'al mubtada'i jumlah mufidah. Dia adalah bagian yang dia itu bersama mubtada membentuk jumlah. Di al-amil itu adalah fil masna. Nah, itu. Di pabrik. Namanya amil di pabrik. Kalau amil di jalan namanya nongkrong itu gitu. Ya, nongkrongan. Al-amil fil masna. Fil masna jar wa majrur. Fi namanya jarun yang mengejarkan. Al-masna'i namanya majrur ya kan. Ini jarun isim fa'il. Jarro ya jurru jarron jarun yang mengejarkan. Al-masna'i majrur yang dijarkan. Nah, ini fil masna'i jarun wa majrurun sibu jumlah fi mahali raf'in khabarul mubtada. Nah, al-hadiqatu amamal manzili. Al-hadiqatu mubtada amamal manzili. Ini amama dorf. Dorf. Dorf itu nasab ya kan? Nasab. Tetapi amamal manzili dorf dan mudhaf ilaihnya namanya sibu jumlah. Itu namanya sibu jumlah dorf dan mudhaf ilaihnya itu fi mahali raf'in khabarul mubtada. Kebun itu adalah di depan rumah ya. Oh ya khatifillah rahimani wa rahmatullah. Malhudatun qad yasuru tasa'ulu kaifa anna kalimata amama walati taqa'u khabaran takunu mansubatan bil fathati fi hin anal asla fil khabari ayakuna marfu'an. Terkadang tersebar pertanyaan, mengapa kok bisa kata amama yang dia itu sebagai khobar, katanya khobar, kok nasab dengan fathah, padahal kan khobar itu harus marfu. Nah itu kan jawabnya wa tafsiru dzalik annal khabara yakunu marfu'an idza kana isma jinsin au isman mustaqan. Wa amma idza kana al khabaru shibha jumlatin fa inal ibaratal mukawwanata min adh-dhurfi wal mudhafi ilaih ay shibha jumlatin takunu khabaran. Wa amma dzarfu amama fa huwa mansubun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu yastaqiru. Yungdaru al maf'ulu fi fil fasl ismil mansub. Penjelasannya yaitu bahwasanya khobar yang marfu itu kalau dia isim jenis atau isim mustaq. Adapun bila khobar itu berupa syibu jumlah, nah khobarnya adalah ibarat yang tersusun dari dzarfnya dan mudhaf ilaihnya. Syibu jumlah ini itu yang khobar. Adapun dzarfnya tetap nasab sebagai dzarf gitu ya, sebagian dzarf gitu. Ya itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah, macam khobar yang kedua syibu jumlah. Yang terakhir, yang ketiga macam khobar berupa jumlatun ismiyatun au jumlatun fi'liyah. An-najahu asasuhul amalu. An-najahu mubtada. An-najahu adalah asasuhu. Salah. Yang betul nggak bisa kan najah itu adalah asasnya, nggak cocok. Tapi gini, an-najahu asasnya adalah al-amal. Nah, sehingga ini al-amalu khobar, mubtada'nya asasuhu. Asasnya adalah amal. Di an-najah itu asasnya adalah amal. Jadi ini juga ma'rifat, ya memang namanya an-najah itu memang harus beramal ya. An-najahu asasuhul al-amal. Asasuhu mubtada.
Al-amalu khobar. Terus asasul amalu namanya jumlah ismiyah. Fi mahali raf'in khobar dari an-najah. Asyamsu asyraqat. Asyamsu mubtada. Asyraqat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah fi mahali raf'in khobar. Ya. Wa sayati syarhul faqrati jim bitafsili 'inda dirasatil jumlati wa makaniha minal i'rabi fil babir rabi'. Di bab yang keempat nanti akan datang penjelasan masalah ini dengan rinci tentang jumlah sebagai khobar, entah ismiyah maupun fi'liyah. Ikhwah, yang kita bahas di pertemuan kita hari ini ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakum. Ini juga macam-macam nanti khobar ya, nanti kita bahas nanti di waktu yang akan datang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.